Laying low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai kode etik IKPI atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Jadi selamat menyaksikan. Sekarang kita masuk ke pengertian pajak. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea dan cukai dan pajak daerah serta retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada konsultan pajak. Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada pengertian profesi konsultan pajak, yaitu profesi yang mulia dan terhormat yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Next, adapun tujuan IKPI yaitu yang pertama mempersatukan seluruh konsultan pajak di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan peran konsultan pajak dengan melaksanakan program pemerintah dalam bidang perpajakan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pengetahuan konsultan pajak. Dan yang keempat, memperjuangkan kepentingan anggota dalam menjalankan profesinya. Yang kelima, membina anggota dalam melaksanakan kewajiban dan menjalankan haknya terhadap negara dan bangsa. Dan yang terakhir, membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan menjalankan hak perpajakan sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Saudara Eva Lilian Sirampun. Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu kepribadian konsultan pajak Indonesia. Konsultan pajak Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan yang melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya hubungan dengan klien. Adapun hubungan yang wajib yang harus dilakukan konsultan pajak terhadap kliennya. Yang pertama, menolak untuk memberi nasihat dan bantuan di bidang perpajakan kepada setiap orang yang memerlukan jasa perpajakan dengan pertimbangan. Yang kedua, menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan. Yang ketiga, bersikap profesional. Yang keempat, menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan klien. Dan yang terakhir, berkewajiban menjaga prinsip kerahasiaan bagi staf atau karyawan termasuk pihak lain yang diminta untuk memberikan nasihat dan bantuan. Selanjutnya, hubungan yang dilarang dengan klien. Yang pertama, melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara, kecuali di bidang riset, pengkajian, dan pendidikan. Yang kedua, meminjamkan izin praktek untuk digunakan oleh pihak lain dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan klien. Dan yang terakhir, menugaskan karyawannya atau pihak lain yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan untuk bertindak, memberikan nasihat, dan menangani urusan perpajakan klien. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada Saudara Kamila Alikrima. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan teman seprofesi yang wajib dan yang dilarang. Untuk yang wajib, pertama itu adalah memelihara rasa solidaritas di antara teman seprofesi. Dan yang kedua, memberikan dan menyerahkan semua dokumen klien terkait jasa perpajakan yang sedang dikerjakan kepada klien apabila klien mengganti konsultan pajak dan menggunakan konsultan pajak yang baru. Dan yang ketiga yaitu adalah mengirimkan secara jelas dan secara legal bahwa klien tersebut telah mencabut kuasanya dari konsultan pajak lain tersebut atau konsultan pajak lain tersebut telah membatalkan kuasa yang diterima dari konsultan atau dari klien lain. Selanjutnya yaitu adalah hubungan teman seprofesi tapi yang dilarang. Nah, yang pertama itu menarik atau merebut klien yang diketahui atau patut dapat diketahui bahwa klien tersebut merupakan klien teman seprofesi kita. Yang kedua, membujuk karyawan dari teman seprofesi untuk pindah menjadi karyawannya. Dan yang terakhir yaitu adalah menerima klien pindahan dari teman seprofesi tanpa memberitahukannya kepada teman seprofesi tersebut. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Saudari
Sri Resi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi larangan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Yang pertama, merangkap jabatan yang terikat dengan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Dan yang kedua, meminjamkan izin praktik untuk digunakan oleh pihak lain yang bukan konsultan pajak atau mengizinkan orang yang bukan konsultan pajak mencantumkan namanya sebagai konsultan pajak di papan nama kantor konsultan pajak atau mengizinkan orang yang bukan konsultan pajak tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai konsultan pajak. Yang ketiga yaitu menugaskan karyawannya yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan dalam bertindak memberikan nasihat secara lisan atau dengan tulisan dan atau menangani urusan perpajakan. Dan yang keempat, menerima penugasan bila terdapat benturan kepentingan. Dan yang kelima, menarik atau merebut klien teman seprofesi. Next. Nah, selanjutnya itu sanksi dan pengawasan. Yang pertama itu sanksi. Pertama, teguran tertulis bersifat biasa. Yang kedua, teguran tertulis bersifat keras. Dan yang ketiga, pemberhentian sementara untuk periode tertentu. Dan yang keempat, pemberhentian tetap. Selanjutnya yaitu pengawasan. Yang pertama, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh pengawas. Dan yang kedua, pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh majelis sidang yang dibentuk pengawas bidang kehormatan. Nah, maka dari itu, adapun kesimpulannya yaitu Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia menetapkan prinsip dasar dan kerangka konseptual kode etik, memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu, mengatur larangan, tata cara pengaduan, pemeriksaan dan pengambilan keputusan serta tata cara penyampaian salinan keputusan. Profesi konsultan pajak adalah profesi yang mulia dan terhormat yang dapat melaksanakan profesinya, berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik ini. Baiklah, itulah tadi presentasi yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi kami dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.